Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan kisah teladan Nabi Isa alaihi salam. Kita dikejar target ya, jadi materi harus selesai. Karena sebentar lagi mungkin anak-anak akan mengikuti PTS ya, PTS semester 2 ya, yang tidak akan terasa lagi ketika adik-adik kalian mengikuti PTS semester 2, kalian sudah PAS semester 2. Nah, makanya di sini Bapak akan sedikit mempercepat materinya ya, penyampaian materinya. Untuk latihan nanti insya Allah nyusul kalau misalkan ada waktu untuk latihan ya. Kisah keteladanan Nabi Isa ini ada pada bab 11 ya, di buku paket yang berada pada halaman 125 ya, 125 kisah keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Jadi ini peta konsepnya, keteladanan Nabi Isa alaihi salam. Kelahiran Nabi Isa, bagaimana proses kelahiran Nabi Isa, pengangkatan Nabi Isa menjadi seorang rasul, kemudian wafatnya Nabi Isa. Nah, itu adalah hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan kali ini. Kita langsung saja ke materi. Pada halaman 127 ya, Bapak akan bacakan. Kenapa Bapak membacakan materi kemudian menerangkannya dari buku? Karena Bapak takut kalau misalkan Bapak mengambil hanya dari sumber yang lain, nanti ada yang terlewat materi yang ada di buku. Sedangkan kalau misalkan PTS atau PAS nanti itu semuanya pure ada di buku ya, di buku paket. Jadi agar tidak ada materi yang terlewat, maka Bapak akan bacakan materinya ya. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam. AS itu alaihi salam ya, atau alaihi salatu wassalam boleh ya. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan pada tahun 1 Masehi. 1 Masehi berarti 1 Masehi itu bertepatan dengan kelahiran Nabi Isa di wilayah Palestina. Nah, di Palestina yang sekarang lagi konflik ya. Ibunya adalah Maryam binti Imran. Nah, mungkin anak-anak sudah mengetahui ya kisahnya, bahwa Imran itu adalah saudara dari Nabi Zakaria ya, yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi Zakaria ya. Jadi Imran ini punya punya istri yang namanya Hana. Hana punya istri yang bernama Isa ya. Kemudian Isa ini mempunyai suami yaitu Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria. Jadi antara Isa bukan Nabi Isa ini ya, antara Isa istrinya Nabi Zakaria dan Hana istrinya dari Imran itu memiliki hubungan saudara. Nah, itu ya. Yang mana Maryam ini diasuh oleh Nabi Zakaria yang masih keluarga dari Maryam. Jadi ada hubungan keluarga ya dari Siti Maryam ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Zakaria juga memiliki seorang anak yang bernama Yahya pada usia lanjut ya. Nah, kalau di buku 90 tahun ya, kurang lebih 90 tahun. Tapi ada di kisah yang lain itu Nabi Zakarianya 100 tahun dan istrinya ya yang melahirkan itu pada usia 90 tahun ya. Kita ambil saja di sini ya, kurang lebih dari 90 tahun ya. Jadi Nabi Zakaria memiliki seorang anak kurang lebih 90 tahun usianya, karena disesuaikan dengan yang ada di buku ya. Kemudian Nabi Isa lahir tanpa ayah. Hal ini merupakan keistimewaan sekaligus kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki seorang ayah ya. Kalau kita kan pasti memiliki seorang ayah. Banyak Pak Iqbal sekarang juga ada orang yang melahirkan tanpa memiliki suami, ada orang yang melahirkan yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Bukan seperti itu ya, kejadiannya bukan seperti masa sekarang. Kalau masa sekarang punya anak tanpa ayah itu adalah melanggar sesuatu yang tidak boleh dilakukan ya oleh agama Islam. Misalkan belum menikah tetapi sudah
pergaulan bebas gitu ya. Nah itu, naudzubillah tuh naudzubillah ya. Tapi kalau misalkan Maryam dulu, dia itu selalu berada di kamarnya. Nah, jadi sangat diperhatikan oleh Nabi Zakaria. Sehingga tidak mungkin ada laki-laki yang masuk ya. Bahkan ketika di mihrabnya, ketika di kamarnya, Siti Maryam selalu mendapatkan hidangan-hidangan dari Allah ya. Jadi Nabi Zakaria tak sering mencium bau makanan. Padahal Nabi Zakaria tidak memberikan tidak sedang memberikan makanan kepada Maryam. Pada suatu hari, Maryam sangat terkejut dan takut karena malaikat datang menghampirinya. Ia mengira bahwa mendatanginya itu bermaksud jahat. Namun malaikat itu berkata, "Wahai Maryam, engkau tidak perlu takut. Aku malaikat Jibril, utusan Allah. Aku membawa kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan kepadamu seorang bayi laki-laki yang cerdas." Dengan penuh heran, Maryam berkata, "Mungkinkah aku akan memperoleh anak sementara aku belum bersuami?" Nah, kata Maryam kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjawab, "Bagi Allah segala sesuatu akan dengan mudah dapat dilaksanakan." Setelah itu malaikat Jibril pun pergi. Nah, jadi mudahnya bagi Allah, tidak ada yang sulit untuk Allah ya. Tidak lama kemudian Maryam mengandung. Untuk menghindari ejekan orang, Maryam meninggalkan Baitul Maqdis. Nah, jadi takut ada orang yang berprasangka bahwa ada laki-laki misalkan yang menghamili Maryam. Nah, untuk menghindari ejekan orang, Maryam meninggalkan Baitul Maqdis. Pada saatnya lahir bayi yang dikandung Maryam dengan selamat. Akhirnya bayinya lahir dengan selamat. Tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam bernama Bethlehem. Nah, Bethlehem nanti harus ingat ya, Bethlehem. Harus dikasih tanda tuh. Maryam merasa gembira dan sedih. Gembira karena bayinya lahir dengan selamat dan sehat, sedangkan sedih karena orang-orang pasti akan mencemooh bahwa anaknya lahir tanpa seorang ayah. Tetapi tiba-tiba terdengar suara sayup-sayup. "Wahai Maryam, janganlah kau bersedih. Tuhanmu telah mengalirkan air di bawah telapak kakimu yang dapat engkau minum. Pohon kurma yang ada di sampingmu berbuah masak. Goyangkanlah, nanti buahnya akan berjatuhan. Nah, makanlah. Jika ada orang yang datang menanyakan tentang peristiwa ini, katakan padanya engkau sedang bernazar puasa. Tidak akan berbicara dengan siapapun." Nah, itu adalah perintahnya ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Maryam membawa bayinya pulang. Melihat Maryam membawa bayi, mereka menanyakan tentang bayi itu, menghadapi pertanyaan dan ejekan dari keluarga dan orang-orang sekitar. Maryam diam, tidak menjawab. Ia hanya menunjuk bayinya, memberi isyarat agar menanyakan hal tersebut kepada bayinya. Mereka merasa dipermainkan oleh Maryam. "Bagaimana mungkin kami disuruh bertanya kepada bayi yang baru lahir itu?" kata mereka. Alangkah terkejutnya mereka ketika bayi mungil itu berbicara dengan suara yang lantang dan jelas. "Aku adalah seorang nabi, memberikan keberkahan di mana aku berada. Allah SWT mewasiatkan agar aku mengerjakan sholat dan membayar zakat, berbuat baik kepada orang tua, serta tidak menjadikan aku kasar dan kejam." Wow, bayinya bisa langsung berbicara ya dengan kuasa Allah ya. Nah, sehingga otomatis mereka akan percaya bahwa itu merupakan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin seorang bayi bisa berbicara ya kalau misalkan tidak ada kekuasaan yang lain, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halaman 128-nya, pengangkatan Nabi Isa sebagai rasul. Pengangkatan Nabi Isa sebagai rasul. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang rasul pada usia 30 tahun. Kalau Nabi Muhammad pada usia 40 tahun ya, kalau Nabi Isa 30 tahun. Memimpin kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel banyak mengubah tuntunan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat sudah tidak murni lagi. Jadi diubah kitab Taurat itu yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi diubah, di otak-atik sama mereka ya. Jadi tidak asli lagi seperti sekarang kitab kita meyakini kitab Nabi Isa alaihissalam, yaitu kitab Injil yang sudah tidak murni lagi. Ini untuk kita umat Islam ya. Banyak syariah yang diubah dan digantinya dengan syariah yang menurut kemauan mereka sendiri.
jika ada syariat di dalam Taurat itu yang bertentangan dengan perbuatan mereka yang tidak baik, lalu mereka ubah syariah itu. Demikian kebiasaan orang-orang Bani Israel pada zaman nabi-nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Injil artinya kabar yang baik, berisi ajaran untuk mengesahkan Allah, juga memberikan kabar akan datangnya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya di dalam Injil itu terdapat informasi bahwa akan ada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu bukan merupakan nabi terakhir, ya. Nah, itu. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah menyebarkan agama Allah. Namun sedikit sekali bangsa Yahudi yang menyebarkan agama Allah tersebut, ya. Namun sedikit sekali bangsa Yahudi yang mempercayainya. Ulangi lagi ya. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Isa alaihissalam mulai berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit sekali bangsa Yahudi yang mempercayainya. Untuk meyakinkan orang-orang kafir dan sebagai bukti kenabian, Allah memberikan beberapa mujizat kepada Nabi Isa. Mujizat-mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Mujizat itu antara lain dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal. Edo Tensei ya kalau di Naruto. Kalau di Naruto itu wahyu bukan, itu hanya cerita fiksi ya. Menyembuhkan penyakit kusta, membuat burung dari tanah dan menghidupkannya ini ya. Jadi dihidupkan burung dari tanah, kemudian dihidupkan sehingga bisa hidup. Jadi bukan hanya kayak patung gitu ya. Mengetahui hal ihwal orang lain dan lain sebagainya. Tetapi orang Yahudi tidak mau percaya akan kerasulan Nabi Isa alaihissalam dan merasa iri hati karena mujizat Nabi Isa melebihi keahlian mereka. Nabi Isa dituduh pengkhianat dan telah memecah belah umat Yahudi. Wah, ini fitnah nih. Kemudian setelah itu, cerita wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam mendengar bahwa dirinya akan dibunuh. Nabi Isa alaihissalam pun bersembunyi di sebuah rumah yang sunyi dan aman. Nah, akan tetapi seorang pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bernama Yudas, Yudas Iskariot, berkhianat. Ia memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa kepada Raja Yahudi, yaitu Pontius Pilatus. Tentu saja orang-orang Yahudi yang akan membunuh Nabi Isa langsung menuju ke tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Yudas Iskariot masuk lebih dahulu. Nah, jadi pengkhianat itu namanya Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot, yang mana dia nanti akan diubah oleh Allah bentuknya, rupanya seperti Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Yudas Iskariot, si pengkhianat itu, wajahnya diubah seperti wajah Nabi Isa. Begitu melihat Yudas Iskariot yang telah menyerupai Nabi Isa, orang-orang yang Yahudi segera menangkapnya. Akhirnya Yudas Iskariot dibunuh dan disalib di bukit Golgota. Sementara Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat ke langit sebagaimana firman Allah. Ini firman Allahnya ya, berada pada surat Al-Imran ayat 55. Nah, itu anak-anak sedikitnya kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini terlalu singkat ya. Untuk tugas nih, Bapak ada tugas nih, selain hanya memahami materi tentang kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam, anak-anak sesingkat mungkin coba nanti di voice note-kan, ceritakan kembali ya ke Pak Iqbal bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam. Misalkan masa kelahirannya, kemudian pengangkatannya, siapa nama ibunya misalkan ya, kemudian proses dakwahnya, mukjizatnya, dan kisah wafatnya Nabi Isa alaihissalam dengan bahasa sendiri. Jadi tidak melihat buku dibaca kemudian di voice note, tidak seperti itu, tetapi anak-anak dengan bahasa sendiri. Nggak apa-apa terbata-bata juga, tidak apa-apa tidak terlalu panjang juga ya, pendek juga nggak apa-apa ya. Kalau misalkan anak-anak punya sumber lain misalkan ya dari buku-buku yang lain, atau pernah melihat cerita dari televisi tentang kisah Nabi Isa misalkan, boleh ditambah-tambahkan ya, boleh ditambah-tambahkan, tidak semata-mata harus sesuai dengan yang ada di buku ya. Itu saja mungkin tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan.
kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.